Gerald van den Burg kedapatan menemui Jens Raven. Akankah ini jadi kode Jens Raven bakal perkuat timnas Indonesia U23? Jika benar, Jens Raven berarti akan promosi ke timnas Indonesia U23. Sebelumnya, pemain berdarah Indonesia Belanda itu bermain untuk kelompok usia juga, yakni 23 timnas Indonesia U20. Ya, Gerald van den Burg kedapatan sudah menemui Jens Raven untuk persiapan mengasuh timnas Indonesia U23. Gerald van den Burg diketahui merupakan pelatih yang ditugaskan menukangi timnas Indonesia U23. Pelatih berusia 61 tahun itu mulai bersafari menemui para pemain skuad Garuda untuk mempersiapkan timnya. Dalam unggahan akun Instagram pribadinya, van den Burg sudah menemui Jens Raven. Dia mengatakan, persiapan untuk membentuk skuad timnas Indonesia U23 sudah dilakukan. Jens Raven sendiri merupakan salah satu pemain yang langganan masuk timnas Indonesia U20. Dengan adanya pertemuan ini, bukan tidak mungkin pemain berusia 19 tahun itu akan disertakan dalam skuad Gerald van den Burg atau tim senior Indonesia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia U23 akan mengikuti turnamen Piala AFF U27 2025. Tim besutan Gerald van den Burg itu akan bertindak sebagai tuan rumah dalam turnamen yang berlangsung di Indonesia pada 15 hingga 31 Juli 2025 itu. Tentunya, ini menjadi kesempatan yang positif bagi timnas Indonesia U23 untuk unjuk gigi. Timnas Indonesia memiliki jeda waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan sebelum melawan Cina dan Jepang dalam laga lanjutan putaran 3 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Jeda waktu yang cukup panjang tersebut membuat banyak rumor beredar bahwa PSSI sedang menjalin komunikasi dengan beberapa pemain keturunan, seperti Mauro Zylstra dan Emiliano Jonathans. Mengenai hal tersebut, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa PSSI sebenarnya sudah lama menjalin komunikasi dengan Mauro Zylstra. Namun, PSSI masih belum melanjutkan proses tersebut, karena masih menunggu permintaan dari tim kepelatihan timnas Indonesia. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa saat ini berkas-berkas untuk proses naturalisasi penyerang FC Volendam itu sudah diterima oleh PSSI. Sebab, sebelumnya memang PSSI sudah berniat untuk menaturalisasi pemain 20 tahun tersebut. Memang, dokumen sudah kami terima. Cuma dulu ada kendala-kendala teknis yang sebelumnya. Tapi nanti, kalau misalnya tim kepelatihan tertarik, ya silakan, ujarnya. Lebih lanjut, Exco PSSI itu juga mengaku bahwa hingga saat ini PSSI masih terbuka untuk terus melakukan program naturalisasi. Hal tersebut diakuinya bertujuan untuk menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga buka suara soal rumor Emiliano Jonathans akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini memastikan PSSI sama sekali belum memproses dokumen naturalisasi winger FC Utrecht tersebut. Kabar Emiliano Jonathans akan menjalani proses naturalisasi beredar kencang pada akhir pekan lalu. Saat itu, ayah Emiliano Jonathans, Dennis Jonathans, berada dalam perjalanan ke tanah air. Beredar kabar, Dennis Jonathans datang ke Indonesia untuk menemui Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Satu yang pasti, lini serang timnas Indonesia bakal tambah dahsyat jika Emiliano Jonathans benar membela timnas Indonesia. Ia bisa mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia bersanding dengan Ole Romeni dan Ragnar Oratmangoen. PSSI berencana menggelar TC singkat di tanah air jelang laga timnas Indonesia versus timnas Cina. Hal tersebut dilakukan demi membantu pemain-pemain beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Timnas Indonesia akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 sebelum bertandang ke markas timnas Jepang 5 hari kemudian. Mengingat pentingnya dua laga tersebut, persiapan matang menjadi kunci bagi skuad Garuda untuk menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Exco PSSI
Arya Sinulinga mengatakan, federasi akan memaksimalkan waktu yang tersedia untuk menggelar TC. Mengingat laga kontra Cina digelar di Jakarta, rencananya pemusatan latihan itu digelar di Indonesia. Pria berkacamata itu menjelaskan, TC di Indonesia dapat memudahkan pemain beradaptasi dengan cuaca. Pasalnya, mayoritas anggota tim saat ini tinggal dan berkompetisi di Eropa. Meski begitu, Arya belum bisa memastikan lokasi pasti pemusatan latihan. Namun, ia menegaskan PSSI akan memilih tempat terbaik bagi para pemain. Tempat TC-nya sekarang masih belum tahu, kami cari yang bagus dan layak buat mereka, jelas pria berusia 54 tahun tersebut. Laga kontra timnas Cina dijadwalkan digelar di SUGBK, Jakarta 5 Juni 2025. Para pemain diperkirakan sudah bisa bergabung 5 hari sebelumnya. Kiper FK Dukak Jini, Cyrus Margono tengah dipantau langsung oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Lantas, akankah itu sinyal Cyrus akan segera dipanggil pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert? Seperti yang diketahui, Cyrus saat ini tengah bermain di divisi utama Liga Kosovo bersama FK Dukak Jini. Ia baru saja bergabung dengan klub kasta tertinggi di Kosovo itu pada Februari 2025 lalu. Sejauh ini pihak PSSI belum memberitahukan apa maksud kehadiran Woudenberg di sesi latihan Cyrus. Namun netizen Indonesia menebak ada potensi sang pemain bakal direkrut Kluivert. Cyrus diketahui memiliki 2 kewarganegaraan, Amerika Serikat dan Indonesia. Namun ketika usianya 21 tahun, ia memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi status Cyrus saat ini adalah pemain Indonesia. Sehingga Kluivert bisa langsung memanggilnya tanpa harus lewati proses naturalisasi jika ingin kehadiran Cyrus Margono di timnas Indonesia. Leeds United dipastikan akan kembali tampil di kasta tertinggi sepak bola Inggris Premier League musim depan. Kepastian promosi ini menjadi kabar menggembirakan, tidak hanya bagi pendukung Leeds, tetapi juga bagi pencinta sepak bola Indonesia. Sebab, salah satu pemain andalan Leeds United, Pascal Struijk, dikabarkan tengah dipertimbangkan untuk dinaturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Struijk sendiri bukan nama asing di dunia sepak bola Inggris. Bek berpostur 190 cm ini menjadi pilar penting dalam kesuksesan Leeds United selama kompetisi musim ini. Menariknya, ia memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya. Dalam sebuah wawancara pada 2020 silam, Struijk menyebut bahwa sang kakek, Peter Weidemuller, berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Fakta ini menjadikannya memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia, sesuai dengan regulasi FIFA mengenai keturunan langsung. Rumor mengenai kemungkinan Struijk bergabung dengan tim Garuda semakin mencuat setelah pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, terlihat hadir langsung di stadion dalam laga antara Oxford United dan Leeds United akhir pekan lalu. Tidak hanya hadir, Kluivert juga terlihat duduk bersama Struijk di tribun penonton.